Saudara-saudara, setiap kali setelah selesai daripada seminar, baru kita mulai sadar berapa singkat waktunya. Tidak mungkin cukup untuk menjelaskan pengertian tentang tema yang kita berikan di dalam seminar-seminar ini. Termasuk Kristologi yang sudah kali ke-6 kita bicarakan tentang Kristus. Saya percaya baik pembicara maupun pendengar yang mengingat, mengerti yang sudah diceramahkan tetap adalah sedikit sekali. Saudara-saudara, dan saya minta saudara perhatikan di dalam Kristologi kita utamakan sebagai focal point. Kenapa? Karena ini adalah apa yang Tuhan tetapkan kepada kita. Tuhan berkata, "This is my son, my beloved son, you should listen to him." Tuhan berkata Yesus Kristus anaknya yang diperkenan oleh dia, semua orang mesti dengar kepada dia. Berapa kali? Satu kali waktu Yesus dibaptiskan, lalu langit buka, ini anakku, dengarlah kepadanya. Satu kali Yesus menyatakan transfigurasi, di mana Musa sama siapa lagi? Elias muncul. Lalu semua melihat tiga. Penting kan? Tiga penting. Tuhan menutup dengan itu awan putih sudah lewat. Setelah lewat, Musanya hilang, Elias hilang. Lalu suara mengatakan, "This is my son, listen to him." Bukan perjanjian lama, bukan nabi, bukan Taurat, tapi semua fokusnya cuma satu. Siapa? Kristus. Saat kapan paling perlu Tuhan Allah campur tangan lalu mengatakan, "Inilah anakku." Saat Yesus paku di atas salib, Tuhan Allah bicara? Tidak. Tuhan biar dia satu orang tersendiri mati sebatang kara tersendiri disiksa dan tidak menolong dia. Waktu itu Yohanes ada di Golgota, ibu Yesus ada di Golgota. Mereka paling mengharapkan kalau mendadak surga buka lagi, langit terbuka dan suara Bapa mengatakan, "Inilah anakku, dengar kepada dia." Kurang ajar kau berani paku dia anakku, tahu. Waktu itu Tuhan pun meninggalkan dia. Nah saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus di dunia ini, Allah Bapa mestinya saat paling penting mengatakan, "This is my beloved son, listen to him." Pada saat itu Tuhan tidak memberi, sehingga Yesus batang kara dipaku di atas kayu salib. Tidak ada dukungan Allah Bapa, tidak ada saksi daripada Allah, dan dia mati di situ. Orang mau mengenal Tuhan Allah biasanya membayangkan melalui dua jalan. Satu jalan, Allah nyatakan kuasa. Saya, wah, nyatanya Allah ada ya. Coba lihat, kuasa begitu besar. Maka membuktikan yang disebut Yesus Kristus betul-betul didukung, karena dia adalah kiriman dari Allah yang berkuasa besar sekali. Dan kuasa ini kalau bisa pakai mujizat, itu paling menggerakkan kita. Yesus kalau menyatakan mujizat Allah, yang disebut mujizat di bahasa aslinya artinya tanda Tuhan Allah. The signs, the miracle. Istilah miracle berarti tanda bukti dia adalah anak Allah. Kalau orang melihat mujizat sudah bungkam, tidak bisa ngomong lagi. Ini buktinya ada mujizat kok. Wah, kalau Stephen Tong berkhotbah membangkitkan orang mati, tidak usah ragu-ragu dia hamba Tuhan, karena mujizat Allah menyertai dia seperti dulu menyertai Elias, Elisa, Paulus sama Petrus. Ini buktinya. Show me God that you are God. Show me God that you have your miracle, you have your power. If your supra power, your supernatural power, show me here, how can I reject you? I dare not reject it. Is the proof. Mujizat itu adalah bukti Allah berada kan? Ini pertama. Kedua, kalau saya tidak usah lihat mujizat, saya mau analisa otak pintar, logika kuat.
coba taklukkan otak saya dengan reasoning, dengan logik, dengan epistemologi yang paling kuat sampai saya tidak bisa debat. Akhirnya melalui teori teologi, melalui epistemologi, melalui perdebatan yang begitu ketat, begitu rumit, begitu sempurna, begitu komprehensif, saya takluk. Okay God, now I know you are God, because you had already conquered my mind. You have already conquered my reasoning power. I surrender before you. Ini dua jalan. Kalau Allah menyatakan kebenarannya begitu logis dan tidak ada orang bisa mendebatkan, maka kita mengaku Allah itu ada karena Dia mempunyai kebenaran tertinggi. You are God. You are so reasonable. Your theory and your mind is so great. Your logic is so strong. Now I submit to you. Nah, ini banyak orang pintar mau mengenal Allah kalau Allah itu logis. Kalau Allah itu sangat-sangat teliti di dalam comprehensive understanding, mengikuti akan segala law of logic, law of reasoning power. Maka orang-orang banyak yang pintar nama Kristen, kenapa? Terlalu pintar. Mereka pikir mereka lebih pintar dari Tuhan. Sebab Allah tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal saya tidak mau. Orang-orang pintar, cendekiawan, intelektual selalu tidak mau menjadi orang Kristen karena mereka menganggap pendeta-pendeta bodoh-bodoh. Pendeta ada sekolah, ngomong apapun tidak jelas, mau membicarakan Allah. Tahu tidak? Allah ada Allah. Allah itu paling pintar. Kalau kau mau menyatakan Allah, mau membuktikan Allah, engkau harus lebih pintar dari semua orang, bisa menguraikan keadaan yang sangat legal dan sangat reasonable daripada Alkitab. Manusia takluk kepada hamba Tuhan kalau akalnya betul-betul bisa mentaklukkan akal budi semua orang yang pintar, baru percaya. Jadi dua macam ini. Siapa bisa menyaksikan kuasa Allah dan mujizat paling besar? Saya percaya. Siapa bisa menjelaskan tentang filsafat tertinggi, akal budi yang paling rumit, logika yang paling kuat? Saya percaya. Dan Tuhan mengatakan, you want to know me? Yes. You just want to know me through my miracle? Yes. You want to know me by intellectuality? Yes. You just want to believe in me if everything spoken is very logical? Yes. Lalu Tuhan mengatakan, no. You say yes, I say no. Why? Because I am God which is higher than your mind. Jalanku lebih tinggi daripada jalanmu. Pikiranku lebih tinggi dari pikiranmu. Kalimat itu ditulis di mana? Ada pernah baca ini? Siapa pernah baca Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu, jalanmu bukan jalanku. Kedua kalimat ini menyangkut seluruh esensi culture. What is kebudayaan? Culture is the combination of the thinking and life. Your mind and your life. Your thinking and your living. Thinking and living put together. That is all about what is called culture. What is called civilization. Civilization is combination of ideology plus the way of living. Bagaimana orang berpikir, bagaimana orang menjalankan hidup, kedua ini disimpulkan seluruhnya. Itu namanya kebudayaan. Maka Tuhan mengatakan di Yesaya 55, my way is not your way, your thought is not my thought. Berarti the word of God and the eternal will of God is higher, superior than the human culture. Barang siapa yang anggap diri pintar, sering Tuhan tidak nyatakan kepada dia. Barang siapa menganggap diri berkuasa, Tuhan tidak mau menyatakan diri kepada dia, supaya mereka tak usah jadi orang Kristen. Loh, kenapa Tuhan menganggap atau mengharap ada sebagian orang tidak jadi orang Kristen? Karena mau mentiadakan self-righteousness. Self-righteousness kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu pembenaran diri. Orang rasa saya paling betul. Lu apa? Lu siapa? Saya yang betul. Semua pendeta kalau jatuh dalam dosa ini sulit dipakai Tuhan.
Karena belajar terlalu tinggi, menganggap diri lebih pintar dari semua orang lain. Seperti kalau tidak ngerti, dia tidak ngerti Tuhan. Tuhan mengatakan, I better do not use you. Barang siapa mempunyai kuasa, mempunyai cara, mempunyai kehebatan, sehingga semua harus cara dia. Dan Tuhan mengatakan, I can use the blind one more than what you can see from your clear mind. I can use the very poor one more than what you can show of your force and your power. Dan orang yang paling lemah, yang paling bodoh, yang paling tidak bermujizat, yang paling tidak berkuasa, dan paling tidak mempunyai epistemologi dan filsafat menjelaskan diri. Kenapa dia hidup seperti itu? Siapa itu? Justru Yesus. Dari Allah menjadikan kristologi, Allah menjadikan Kristus sesuatu teka-teki yang paling besar, sehingga orang paling pintar tak mungkin menerima dia. Orang paling berkuasa tak mungkin tidak menghina dia. Saudara-saudara, justru Allah memilih yang paling bodoh, yang paling lemah untuk menyatakan kuasa Allah paling besar, bijak Allah paling tinggi. Tetapi itu menjadi satu singgungan, juga menjadi satu batu sandungan paradoksikal untuk dunia ini. Siapa yang menganggap diri paling pintar, lalu coba taklukkan pintar saya, Allah coba kasih tahu intelektualisanmu. Tuhan mengatakan, I do not want to show my greatness and my reasonability to you, so logical and so smart man. Saya kira orang-orang reform kadang-kadang terjerat di dalam hal ini. Mereka karena terlalu belajar terlalu banyak, akhirnya tidak dipakai oleh Tuhan. Karena apa? Terlalu pintar sehingga menghina salib. Terlalu berkuasa menghina kelemahan. Terlalu mengandalkan akan intelektualitas sehingga mereka tidak bisa dipakai dengan hati yang polos. Maka Yesus tidak pakai orang Farisi, Yesus tidak pakai orang Saduki, Yesus tidak memakai orang aksi Taurat. Yesus memanggil orang tidak ada gelar. Dia panggil Petrus dari Galilea, Yohanes dari itu semua murid-murid dari provinsi Galilea yang tidak terpelajar. Saudara, saya mau tanya sekarang, mengapa di Yerusalem banyak orang Farisi, banyak orang seperti Nikodemus tidak dipanggil Yesus menjadi muridnya? Kenapa Yesus panggil Yohanes, Petrus, Yakobus, Nathaniel dan semua orang yang tidak terpelajar di Galilea menjadi muridnya? Hal ini tidak dijelaskan oleh Alkitab. Sampai 1 Korintus pasal 1 Tuhan melalui Paulus. Dan kenapa ke Paulus tidak memakai Petrus? Kalau Tuhan pakai Petrus menjelaskan ini, Tuhan panggil orang yang bodoh seperti kami untuk mengabarkan Injil, supaya mempermalukan orang yang pintar-pintar. Orang tidak mau terima. Kenapa Tuhan panggil Paulus? Karena Paulus adalah murid paling pintar, sehingga yang dia katakan kalau tidak percaya sesudah, you tidak percaya sudah, engkau dibuang. Tapi dia katakan sesuatu dari orang pintar. Orang pintar rasa diri kurang pintar, itu pintar lebih tinggi dari orang lain. Kalau orang mempunyai kerendahan hati, lalu termemas, saya paling rendah hati, dia sedang menyombongkan kerendahan hatinya. Sehingga penyombongan itu berarti dia bukan sungguh-sungguh rendah hati. Tapi orang kalau pintar sekali, menganggap diri tidak pintar, anggap diri tidak ada, itu orang pintar, lebih dari pintar orang lain. Itu caranya Tuhan. Sekarang saya tanya, di dalam alam semesta paling bijaksana siapa? Nggak tahu? Hah? Paulus? Pasti Yesus. Dia Allah menjadi manusia, dia paling bijaksana. Amin. Yesus paling bijaksana. Amin. Yesus paling berkuasa. Amin. Yesus paling mempunyai kebenaran tertinggi. Amin. Yesus mempunyai sifat tertinggi, mempunyai hidup yang paling besar, hidup ilahi turun menjadi manusia. Itu namanya paradoks. Itu namanya merendahkan diri menjadi contoh terbaik. Kalau seorang kelas 6 SD merendahkan diri, saya kurang pintar, saya cuma kelas 5 saja, dia cuma turun satu kelas. Kalau seorang profesor pintar seperti Einstein, dia mengatakan saya orang biasa. Nah itu luar biasa.
Waktu Allah menjadi manusia yang paling rendah, yaitu anak Allah tertinggi menjadi manusia yang lahir di palungan Yesus Kristus. Itu paradoks mengakibatkan Yesus menjadi contoh terbaik. Dari ini saya memberikan penjelasan kenapa pasal 1 dari Korintus penting. Kalau yang mengatakan Tuhan panggil orang yang bodoh, yang ngomong bukan orang bodoh. Siapa? Paulus. Dia ada rasul yang paling pintar. Rasul yang paling pintar merasa diri tidak pintar dan mengaku diri bukan orang pintar. Ini kerendahan hati yang sungguh-sungguh. Itu sebab saudara, kalau sekarang ada pendeta yang tidak mau sekolah, terus pakai ayat itu, Tuhan panggil orang yang bodoh, lalu memperkenalkan kebodohan dia yang memang bodoh. Itu tidak jadi keajaiban. Justru Tuhan pakai Paulus, orang paling pintar antara semua rasul, mengatakan diri orang bodoh yang dipilih oleh Tuhan. Kristen ada harapan. Saudara-saudara, sekarang saya sudah keliling dunia 142 kali. Saya sudah berkhotbah sebelum umur 40, sudah keliling 1.500 gedung. Saya sudah berkhotbah kepada 35 juta manusia. Saya mengatakan dengan jujur kabar kamu. Sekarang banyak pendeta yang tidak terlalu pintar, tapi anggap diri terlalu pintar. Dan pendeta-pendeta yang tidak berkuasa anggap diri kuasa besar, lalu membesarkan diri dengan tidak wajar. Tahun 1968 di negara Korea Selatan ditemukan 800 doktor palsu. Bukan dokter yang diberi oleh universitas, bukan dokter yang di-studi sampai dia dapat gelar dokter. Semua itu pakai uang beli. Beli $200, dikasih satu kirim ijazah doktor teologi, doktor divinity, semua palsu. Tetapi itu ada 800 doktor palsu yang ditemukan di dalam negara Korea Selatan. Akhirnya ada seorang menyelidiki, cari satu persatu, dokter asli atau tidak. Akhirnya di antara 800 dokter palsu ditemukan 500 dokter pendeta. Jadi pendeta yang membeli dokter palsu 560, pedagang dan universitas dan yang lain-lain cuma 220. Tapi pendeta 580 di antara 800 dokter palsu yang kepingin dipanggil dokter. Lalu mereka pakai cara yang lain membeli dokter palsu. Waktu itu saya masih umur 25, tahun 65. Lalu saya melihat banyak pendeta, kenapa kepingin dipanggil dokter? Kecuali mereka tidak jujur. Apakah mereka menipu? Apa mereka pakai cara yang tidak jujur untuk kirim uang untuk dapat dokter? Saya telusuri benar-benar banyak pendeta yang tidak jujur. Lalu saya tanya lagi, kenapa jadi pendeta kurang? Harus ada dokter baru kamguan, baru rela. Ternyata banyak pendeta gereja mempunyai penyakit jiwa minder. Kalau dia tidak ada dokter, dia rasa kurang, tidak setara sama pendeta besar yang lain. Kalau saya ada dokter, saya baru dipandang oleh orang lain. Lalu suruh belajar dokter, dah kuat. Suruh dia membayar ujian dokter, dah kaya, dah cukup. Paling banyak cari jalan pintas. Dengan $200-300 mereka bisa membeli dokter palsu. Lalu waktu dipanggil dokter, pendeta siapa, dia senang, dia rasa puas. Nah ini adalah pemalsuan. Kenapa? Mereka tidak mengerti firman yang tertulis di dalam Korintus pasal 1. Kristus menjadi paling hina, menjadi paling miskin, menjadi kelihatan paling bodoh. Lalu Paulus tulis satu kalimat, kebodohan Allah lebih berbijak dari manusia. Semua. Kelemahan Allah lebih berkuasa dari manusia. Allah memanggil yang bodoh supaya mempermalukan yang bijak. Allah memanggil orang yang lemah
supaya mempermalukan orang yang kuat. Nah, ini dua kalimat tidak dimengerti oleh pendeta-pendeta yang dokter palsu. Mereka ketakutan dihina. Sebenarnya Tuhan mau pakai orang hamba Tuhan yang kelihatan lemah, mempermalukan yang kuat. Tapi ini yang lemah, benar takut dipermalukan oleh yang kuat. Mereka bikin yang palsu untuk membanggakan diri. Saudara-saudara, teologi of cross dari Martin Luther telah mempengaruhi selama 500 tahun. Dan sekarang saya takut banyak orang reform pun tidak mau mengerti. Akhirnya terbalik, menerima sesuatu yang tidak bernilai, tetapi membanggakan diri seperti dia sudah memiliki sesuatu yang di hadapan Tuhan tidak penting. Saudara-saudara sekalian, Yesus turun ke dunia. Yesus lahir di Palungan. Yesus besar di Nazaret. Yesus pergi berjalan-jalan kali dia, memanggil orang-orang nelayan, orang tidak pengetahuan, akhirnya merubah dunia. Coba tanya yang disebut Socrates, Plato dan Aristoteles. Pengaruh di dunia sekarang di mana? Paling banyak di dunia akademik, paling banyak di kelompok orang universitas, khusus yang belajar filsafat. Tapi Yesus Kristus mempunyai murid tidak sepintar Socrates, tidak sebangga Aristoteles, tidak bergelar dan akademik se-Plato. Namun Petrus, Yakobus, Yohanes, Paulus, Nathaniel, semua murid Yesus yang berada dari Galilea telah mempengaruhi umat manusia lebih besar atau lebih kecil daripada pengaruh Plato, Aristoteles. Jawab. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih pengaruh atau tidak? Yang dipengaruhi oleh Petrus, Paulus, Yohanes itu beratus-ratus juta. Bukan hanya orang masuk universitas, termasuk engkau dan saya. Siapa bisa mendidik kita sehingga kita berjam-jam dengar kuliah di sini dan hatinya terus dibakar, terus didorong untuk mengerti kristologi. Jikalau tadi jam 9 sampai nanti jam 4 yang dikhotbahkan adalah Lenin, Stalin, Mao Zedong, atau adalah jenderal-jenderal komunis, atau ada profesor terbesar daripada Harvard, tak mungkin ada ribuan orang mau dengar dan dipengaruhi seperti ini. Saudara-saudara, Kristus masuk ke dalam dunia, merubah sistem akademik, merubah sistem pengertian, merubah sistem pengaruh hidup yang lebih besar dari siapapun. Karena Allah telah memakai anaknya yang dipermalukan untuk mempermalukan mereka yang memuliakan diri. Allah memakai anaknya turun begitu rendah hati, begitu miskin, menjadi anak yang dilahir di Palungan untuk mempermalukan raja-raja, permaisuri-permaisuri, ratu-ratu, dan semua bangsawan dan semua jenderal yang tertinggi di seluruh dunia dan merubah dunia. Saya bersyukur kepada Tuhan. Semua orang yang pintar ingin merubah dunia, tapi yang betul-betul merubah dunia ada orang tidak mempunyai keinginan apa. Semua orang yang mau menjadi guru seluruh dunia akhirnya mengajar hal yang tidak penting-penting. Yesus datang ke dunia, dia melayani. I come to serve, but not to be served. Yesus mencuci kaki muridnya. Kenapa anda ada pendeta yang bilang gereja sekarang mau Alkitabiah, mesti cuci kaki? Karena Yesus mencuci kaki. Mari kita ikut. Inilah Alkitab, ini teladan kita. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Alkitab ada dua macam. Semacam kebenaran yang kekal, seperti liturgi, administrasi yang tidak terlalu penting. Jangan memutlakkan yang tidak mutlak. Akhirnya gereja akan mempunyai kerugian karena berdebat dengan hal yang kecil-kecil. Akhirnya pecah belah dipakai oleh iblis. Saudara-saudara, Yesus menjadi contoh terbaik. Waktu dia datang ke dunia, dia merendahkan diri. Bayangkan tangan yang menciptakan langit dan bumi, termasuk menciptakan orang namanya Yudas. Tangan yang begitu agung, duduk di pinggir Yudas, mencuci kakinya yang mungkin banyak debu, mungkin banyak tanah yang kotor, mungkin ada eksim, mungkin ada bakteri. Tuhan Yesus cuci kakinya. Itu kerendahan hati
yang sepatutnya dikerjakan oleh anak Allah dari surga atau tidak? Tidak. Seharusnya dikerjakan oleh Yesus Kristus putra Allah yang tunggal? Tidak. But he did it. Yesus melakukan. Mari kita belajar dari Yesus. The paradoxical success. Kalimat ini bukan dari saya, dari Søren Abi Kierkegaard. Jesus Christ is the only successful people. Satu-satunya manusia yang semuanya sukses. Tapi dia tidak pakai suksesnya dari ukuran manusia. Dia pakai sukses yang tidak bisa diterima oleh rasio manusia Tuhan Allah. Yesus come down to this earth and to be the highest example, the highest value of study. Kita melihat daripada dia. Saudara-saudara sekalian, sekarang saya mau bicara mengenai kematian Yesus, kebangkitan Yesus adalah yang terjadi pada penghulu hidup. Nah, saudara-saudara, Søren Abi Kierkegaard telah memutarbalikkan seluruh konsep dunia melalui istilah paradoks. Istilah paradoks hampir jarang dipakai di dalam 300 tahun terakhir. Tapi dipakai 350 tahun sebelum Yesus pertama kali oleh orang Gerika. Di dalam zaman Parmenides sudah istilah paradoks. Paradoks berarti yang kelihatan benar salah. Yang kelihatan salah tentu salah. Yang kelihatan salah kebanyakan betul. Lalu yang betul selalu kelihatan salah. Itu namanya paradoks. Nah, saudara-saudara, Søren Abi Kierkegaard mengatakan, the greatest successful paradox is only one man, Jesus Christ. Sekarang saya mengambil teladan contoh. Asung maju ke sini. Saya memperkenalkan, ini seorang pendeta yang sangat-sangat rendah hati. Dengar ya, dengar baik-baik. Saya memperkenalkan dia. Saya belum minta persetujuan juga. Ya. Dan saya cuma mengatakan menurut saya punya ini penginjil hamba Tuhan yang sangat-sangat rendah hati. Sudah saya ngomong, saya tanya dia, setuju tak? Enggak. Dia bilang enggak. Kenapa enggak ya? Enggak rasa, Pak. Tak rasa. Mungkin sangat rusak perasaanmu sehingga engkau tidak rasa. Saya sekali lagi, dia adalah hamba Tuhan yang sangat-sangat rendah hati. Sekarang rasa enggak? Enggak juga. Enggak. Saya sekarang ambil keputusan, sengaja melawan saya. Ya, saya atasannya. Saya bilang iya, dia bilang enggak. Jadi ini kurang ajar. Ini sengaja melawan atasannya. Nah, saya sekali, jangan begitu dong. Kenapa engkau sengaja melawan atasanmu? Bukan melawan, tak ngaku lagi ya. Jadi, saya makin ngomong iya, dia makin ngomong tidak. Kurang ajar nggak? Saya baru pertama kali bilang rendah hati, tidak. Betul tidak? Tidak. Kenapa tidak? Tidak ada perasaan. Terus membela diri kan? Terus saya bilang, engkau sengaja melawan saya. Tidak. Kenapa? Mengapa? Engkau mengatakan engkau tidak melawan saya. Semua soal lihat engkau melawan saya. Faktanya, Pak. Faktanya, you yang benar, gua salah. Coba lihat ya, fakta pun dilawan. Engkau sudah melihat dia bilang tidak 3 kali kan? Itu fakta kan? Tapi dia bilang tidak. Jadi makin tekan, makin tidak. Makin tekan, makin tidak. Lalu kesimpulan terakhir, kesimpulannya dia betul atau gua betul? Dia betul ya. Jadi you juga melawan ya. Yang melawan saya bukan 1.000 orang loh. Tapi saya kasih tahu, dia makin melawan, dia makin betul. Karena apa? Ada istilah, ada konsep, ada gejala paradoks yang belum dikupas. Kenapa dia makin melawan makin betul? Karena ada satu hal yang tidak diakui oleh orang biasa, yaitu paradoks. Paradoks berarti apa? Makin rendah hati, makin tidak sadar diri rendah hati. Itu baru rendah hati yang asli. Kalau saya bilang engkau rendah hati ya, iya dong. Karena
anda rendah hati, baru saya mau kerja sama kamu. Kamu tidak pernah sekolah di Belanda, saya sekolah di Jerman sampai 9 tahun. Saya rendah hati. Jadi engkau sungguh rendah hati. Lalu orang ada mengatakan dengan merungut, kenapa kok dia berani mengatakan dia rendah hati? Dia tidak sadar bahwa dia harus rendah hati. Orang kalau sadar harus rendah hati, tidak berani membanggakan kebolehan dia sendiri. Jadi kesimpulan, orang yang rendah hati tidak pernah rasa diri rendah hati semua. Kedua, orang yang merasa diri rendah hati selalu kurang rendah hati semua. Orang yang sombong selalu tidak pernah mengaku diri perlu rendah hati semua. Nah, kebenaran ini sudah dimengerti 2350 tahun yang lalu di Gereja. Tapi baru diperkembangkan 170 tahun yang lalu oleh seorang Denmark namanya Søren Abi Kierkegaard. Paradoks. Tapi setelah dimengerti oleh Søren Abi Kierkegaard, baru seluruh dia mulai memperhatikan Yesus. Ternyata di dalam diri seorang namanya Yesus yang dilahirkan di palungan, yang dibunuh di atas kayu salib, ternyata dia bukan manusia biasa. Dia adalah Allah menjadi manusia. Dan dia adalah yang tertinggi, rela menjadi terendah. Terbijak, rela menjadi terbodoh. Paling berkuasa, rela ditindas menjadi yang paling lemah. Di situ nilai kekristenan disimpan di dalamnya. Saudara-saudara, terima kasih yang rendah hati ini. Silakan rendah hati terus ya. Saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Apa artinya penghulu hidup? Penghulu hidup, apa bedanya dengan hidup? Saya hidup, kamu hidup. Tetapi siapa saya? Saya mempunyai kehidupan. Saya adalah makhluk yang hidup. Lalu saya mau tanya, hidup saya dari mana? Jawaban, ada sumbernya tidak. Kalau ada sumbernya, saya bukan sumber itu. Sumber itu lebih penting dari saya. Melalui sumber saya ada. Kalau sumber tidak memberi, saya tidak ada. Kalau sumber tidak menguasai, saya tidak punya. Nah, itu yang menguasai, yang menjadi sumber. Itu lebih penting dari saya. Engkau kalau lihat satu film, diam-diam mendadak di pasir goyang-goyang, puk, muncul satu kata. Wah, ternyata pasir ini bukan pasir mati, pasir yang di dalamnya ada hidup. Waktu engkau melihat air yang tenang menutup, pluk, pluk, keluar satu bakteri, ada satu sel yang akhirnya mempunyai kaki dan engkau dia ada hidup. Tapi saudara-saudara, semua hidup ada hidup karena ada hidup yang menghidupkan hidup. Semua hidup adalah hidup karena ada hidup yang menopang hidup. Semua hidup menjadi berfungsi karena ada perencana hidup yang mengakibat hidup berfungsi. Yang perencana, pengakibat, pendorong, pemulai menjadi sumber hidup itu sendiri bukan hanya hidup. Itu sendiri ada melebihi daripada hidup. Dia adalah penopang, pencipta, pendukung, pemelihara dan pelestari hidup. Itu namanya penghulu hidup. Sekarang saya menanya semua Kristen di sini, engkau sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun, mungkin ada lebih 10 tahun, pernah membaca Alkitab ada yang namanya penghulu hidup? Saya tanya, engkau yang menjadi Kristen sudah belasan tahun atau puluhan tahun atau berapa tahun, engkau pernah baca Alkitab suci muncul satu kalimat seorang namanya penghulu hidup? Ada nggak? Angkat tangan. Ada satu, ada lagi enggak? Saya mau tanya, di mana? Ayat yang kau baca di mana? Tidak ada. Yesus tidak pernah khotbah dia penghulu hidup. Dia paling tinggi mengatakan, I am the life and I am the resurrection. Akulah hidup, akulah kebangkitan. Dan now I am, ya, bukan I was, bukan I will be. Masih ingat tak tadi? Tapi yang mengatakan penghulu hidup,
Itu bukan Kristus, bukan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Siapa yang mengatakan kalimat itu? Petrus berkhotbah dan dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal ketiga ayat 14-15. Meskipun engkau membunuh penghulu hidup itu, Allah membangkitkan dia. Saya tertarik dengan kalimat itu sejak 45 tahun yang lalu. Saya heran, kenapa ada ayat mengatakan Yesus itu penghulu hidup, the master of life. Not only he has life. Kita mengatakan saya cinta kebenaran, engkau memiliki kebenaran. Dia adalah yang memegang, membela dan mendukung kebenaran. Tapi tidak pernah dengar suara I am the life. Yang mengatakan aku adalah kebenaran hanya Kristus. Aku adalah hidup adalah Kristus. Aku adalah jalan adalah Kristus. Tapi dia tidak akan aku penghulu jalan, aku penghulu kebenaran. Dia juga tidak akan aku penghulu hidup. Semua dia betul, tapi yang menyebut penghulu hidup hanya Petrus. Lalu saya memikirkan perkembangan pikiran saya terus makin rumit. Selama berapa puluh tahun ini saya melihat, bolehkah kita membunuh hidup? Engkau pernah membunuh hidup tidak? Tidak pernah. Waktu engkau begitu guling, tidur, nyamuk kepentes, mati, sudah kau yang bunuh. Waktu engkau jalan-jalan kaki, bak, engkau menginjak seekor semut, lihat lagi dia sudah mati, engkau yang bunuh. Tapi tidak sengaja. Ya, engkau tidak sengaja, tapi sudah bunuh hidup. Engkau pernah membunuh hidup? Pernah. Kalau kita tidur sampai tengah malam di dalam selambu, sekarang tidak pakai selambu ya, atau kelambu, pokoknya sekarang pakai AC. Engkau bangun karena engkau bilang kurang ajar, saya mau tidur diganggu. Terus dia buka lampu, nunggu, waktu nunggu dia hilang. Heran ya, kalau tidak ada kelihatan dia ada. Kalau saya mau cari yang ada jadi tidak ada. Nah, dia tunggu sekali terus sudah ngantuk setengah mati. Tidak ada. Sudah. Engkau tidur. Datang lagi. Engkau kampuan. Tidak rela gua. Bangun pasang lampu banyak-banyak tunggu di situ. Begitu pasang lampu dia tidak ada lagi. Padahal nyamuk suka pergi tempat gelap. Begitu lampu nyala dia pergi kolong. Lalu engkau tutup lampu tidur. Dia keluar lagi. Keluar lagi, engkau tak berani buka lampu. Engkau pakai matanya mata-mata untuk melihat sesuatu yang terbang-terbang. Tak usah lampu. Lalu dia kira sudah dekat sini. Engkau sudah pukul, suara dengar, tidak ada lagi. Engkau tidur, datang lagi. Ternyata dia belum mati. Lalu engkau akhirnya sekali lagi tunggu. Ini kali pokoknya tak ampuni. Ya. Bagaimanapun tidak ampuni. Akhirnya engkau pukul, sudah pukul, buka lampu, lihat ada di sini. Sudah penyek, kepalanya penyek, sudah penyek. Kamu ketakutan dia belum mati, nanti bangun lagi ya. Di dalam hal ini engkau percaya ada kuasa kebangkitan. Maka engkau langsung lihat, lu mati belum? Belum mati ya? Awas ya. Lalu engkau sudah gini. Sampai kakinya tidak ada, kepala tidak ada, sayap tidak ada, perut tidak ada, semua tidak ada. Semua jadi kacar-kacir. Dan engkau tidak sayang karena darahnya bukan darah merah. Darah nyamuk, darah apa? Darah nyamuk, darah warna nyamuk. Nah engkau sudah tidak ada. Sudah tidur sampai pagi. Nyenyak bangun, mau makan. Tanganku kotor loh. Mungkin ada bakteri loh. Ini ada bekasnya, otaknya nyamuk di sini, usus nyamuk di sini. Lihat, wah pergi cuci tangan. Saya mau tanya satu hal. Engkau bunuh dia bisa? Bisa. Mati? Mati. Kembalikan bisa enggak? Ini ayo coba kembali sayang. Aduh engkau sudah dibunuh. Maaf ya. Saya karena takut gatal bunuh kamu. Saya cuma gatal, engkau mati, berat engkau dong. Ya, saya cuma takut gatal, engkau sampai harus mati. Minta ampun lah, minta ampun. Engkau bilang saya kumpulin kembali, kaki disambung lagi.
kepala disabuk saya, silakan terbang. Dia mengatakan, you are not the resurrection, you are not the life. Hanya Yesus mengatakan, I am the life, I am the resurrection. Dia sendiri loh. Dia bukan mengatakan God is the life, God is the resurrection. Yesus mengatakan, I am the life, I am the resurrection. Maka waktu engkau tidak mungkin menghidupkan kembali, Tuhan mengatakan, aku mungkin. Dan Yesus mengatakan, aku mungkin. Di dalam teologi banyak orang bicara Allah membangkitkan Kristus pakai bahasa, pakai apa. Tapi saya mengetahui Yesus mau bangkitkan sendiri. Dia tidak ada kesulitan, karena dia adalah penghulu hidup. Dan penghulu hidup mengatakan, I am the life, I am the resurrection. Sehingga dia mengatakan satu kalimat, no one can take away my life. Tidak ada orang yang bisa merebut hidupku daripadaku. Aku berhak menyerahkan hidupku sendiri. Aku sendiri berhak mengambil kembali hidupku. Yesus pasti Allah membangkitkan dia, Roh Kudus membangkitkan dia. Tapi Yesus sendiri bangkit daripada kematian. Kematian Kristus bukan kematian ciptaan Allah. Kematian Kristus adalah kematian Sang Pencipta. Saudara tadi dengan penghulu hidup, engkau belum sadar berapa dahsyat, berapa penting, berapa unik, berapa beda, berapa qualitative difference between the life of Jesus and the life in me. Aku mempunyai hidup, tapi aku bukan hidup. Aku hanya mempunyai hidup. Aku memiliki hidup. Aku bukan penopang hidup. Aku ditopang oleh sumber hidup. Dan Yesus penghulu hidup semua. Yesus penghulu hidup. Bukan hanya dia pernah hidup di dunia, bukan hanya dia mempunyai hidup, dia penghulu segala hidup. Itu sebab pada waktu engkau melihat seekor semut lagi jalan, engkau mesti langsung pikir Kristus sedang menopang sehingga dia bisa berjalan. Engkau melihat seekor harimau sedang makan orang, dia hidup dan kuasa besar. Engkau mesti mengetahui Tuhan berada di dalam dia dengan kuasa penghulu hidup menopang kehidupan dia. Nah saudara-saudara, jangan ditafsirkan kenapa Tuhan memberi kekuatan dia makan orang, karena engkau sudah berpihak orang tidak boleh dimakan oleh harimau, tapi kalau ayam dimakan oleh orang boleh saja. Nah, itu bias dan ketidakadilan manusia. Tidak usah bicara banyak. Kalau semua bicara berjam-jam tak habis-habis. Tapi semua hidup yang sedang berfungsi, sedang bergerak, sedang bertindak, itu ada penopangnya, ada pendukungnya, ada sumber kuasa dari ketuhanan yang mengakibatkan dia masih bisa hidup. Itu ketuhanan yang mengakibatkan semua hidup masih hidup. Itu namanya penghulu hidup. Engkau bilang kristologi, saya sudah dengar banyak kali. Pasti engkau belum dengar kok kalimat-kalimat ini. The master of life, the life himself, think unsee, daripada yang disebut hidup itu di dalam diri Kristus. Kalau Yesus Kristus disebut Tuhan dari hidup, dia tidak perlu takut dibunuh kan. Tapi kenapa pada waktu dia mau ditangkap merasa takut di Getsemani? Itu menyatakan dia pernah sungguh-sungguh menjadi manusia yang hidup seperti engkau dan saya. Dan di situ dia mengalami apa yang mungkin engkau alami. Dia mempunyai perasaan apa yang engkau rasakan. Engkau berada di dalam segala lingkungan yang engkau menimbulkan refleksi daripada psychological function. Itu pernah jadi di dalam Yesus. Dia mempunyai segala sesuatu sama seperti engkau dan saya. Karena dia masuk ke dalam dunia ciptaan. Dan dia mengalami apa yang dirasakan dan dialami oleh orang yang dicipta. Meskipun Yesus Kristus melampaui segala ciptaan. Nah saudara-saudara, pada waktu Yesus mempunyai perasaan gentar, takut, sehingga dia sedikit rasa takut, itu satu hal normal sebagai sifat manusia. Tapi Yesus Kristus akhirnya bisa dibunuh. Nah saya sendiri menatur Yesus mempunyai banyak pikiran yang sudah melebihi atau melampaui banyak hal tradisi yang dipikirkan oleh semua teolog. Karena saya dari umur 22 tanya seorang teolog, do you think all the nature of Jesus Christ in human life same with us? Dia mengatakan iya.
Lalu saya tanya pertanyaan pula, human nature of human being, is it created by God? Yes. Dia jawab yes. Saya tanya lagi, is it created by God through Jesus Christ? Dia bilang yes. Lalu saya tanya, the human nature of Christ created by whom? Dia mulai diam dan mengatakan, ya saya kurang layak menjawab pertanyaan ini. Dari umur 22 sampai 10 tahun lebih yang lalu saya mulai memikirkan dan mendalam sampai mendalamnya mungkin menakutkan orang. Tapi saudara-saudara, saya sekarang mengatakan salah satu kesulitan yang paling besar bukan saya tidak mau terima, saya sulit menerima 100%, yaitu sifat Kristus itu dicipta oleh Kristus sendiri untuk dia sendiri. Saya cuma mengatakan dia dilahirkan lain dengan kelahiran kita. Kelahiran kita adalah pertemuan antara sperma papa kita dengan telur mama kita. Yesus Kristus dilahirkan dengan kuasa Roh Kudus yang menaungi anak darah Maria. Sehingga ada perbedaan, ada. Perbedaan itu tidak usah kita besarkan sampai menjadi rumit sekali. Tapi kalau mengatakan sama sekali sama, cara lahir Yesus sama kita sama, itu sulit dengan kalimat manusia untuk menjelaskan. Tapi Yesus Kristus mempunyai daging. Daging ini kemungkinan lemah, kemungkinan sakit, melalui siksaan dan pembunuhan atau luka-luka, melalui senjata tajam dan sebagainya. Tapi apakah mungkin Yesus mempunyai penyakit kanker atau penyakit diserang oleh bakteri, kuman, virus dan sebagainya? Alkitab tidak pernah tulis, maka saya tidak memberi jawaban. Pokoknya saya percaya dia mempunyai tubuh yang bisa luka. Karena apa saya percaya? Alkitab mengatakan dia dipukuli, dia dipecut. Dan akhirnya pecutan-pecutan itu menjadikan kesembuhan bagi kita. Bagaimana menjelaskan? Saya tidak mengerti. Kecuali mengerti dia mempunyai tubuh yang mempunyai satu kuasa ilahi yang luar biasa menaungi sifat kemanusiaan dia. Dan Yesus Kristus bisa luka, bisa lapar, bisa aus, yang paling ketat bisa mati. Lalu saya terus tak ngerti, penghulu hidup bisa dimatikan. Apakah ini mungkin? Kalau tidak mungkin, berarti kita tidak percaya Alkitab. Harus percaya Yesus akhirnya mati bagi kita. Amin. Yesus pernah mati? Mati bagi kita? Mati akibat dipaku? Iya, semua iya. Di dalam masih ada misteri yang kita tidak mungkin menjelaskan 100%. Sebagaimana dia ada tubuh yang dilahirkan oleh seorang nama Maria. Ini harus diakui, the greatest mystery in the human life of Jesus Christ. Alangkah besar rahasia Allah menjadi manusia. Nah, Allah mengapa mau menjadi manusia? Untuk hidup di tengah-tengah manusia, hidup sebagai manusia, hidup mengalami kesulitan manusia, hidup menderita semua yang mungkin diterima oleh manusia. Dan Yesus pernah mengatakan, baptisan yang ku terima, bisakah engkau terima? Lalu dia mengatakan lagi, cawan yang ku minum, bisakah kau terima? Sebenarnya kalimat itu jawaban mutlak juga tidak ada. Kita kalau rasa kita bisa mengalami semua yang dialami oleh Yesus Kristus. Saya juga rasa kita overconfident. Di dalam teologi harus ada satu selang, satu tempat di mana saya mengatakan, because the fear of the Lord, I cannot make everything as if I know everything. Saya mensimpan sesuatu menjadi alangkah besarnya rahasia ibadah. Karena orang beribadah masih percaya ada selang itu yang disebut besarnya misterius daripada Kristus. Dan saat itu live to God. Hal yang lain yang kita bisa terima, silakan terima. Ada orang kira dia sudah mengerti semua dari Tuhan 100% seluruhnya. Saya mengatakan, Philip Melanchthon mengatakan satu kalimat, the day when I see him,
That time will stop our debate in theology. Perbedaan, debatan, kesulitan yang sulit sama sekali untuk kita terima 100%. Waktu itu ada jawaban. Tapi bukan sekarang. Kita boleh dekat sekali dengan semua doktrin. Tapi tidak boleh mengatakan mutlak. Hanya bisa bilang doktrin reform paling dekat Alkitab. Tapi 100% tunggu hari itu. Nah saudara-saudara, saya tetap pegang teologi reform. Karena saya tidak menemukan ada sistem teologi yang lain yang sedekat firman Tuhan. Sebegitu teliti, sebegitu sungguh-sungguh, sebegitu mutlak mau taat. Mau taat tidak berarti jamin semua sudah. Mau taat dan kemungkinan paling dekat mungkin cuma sisa 0,00001%. Tapi 0,00001% itu tetap satu gap di mana human being should understand we are human being. And let God be God, let man be man. Itu tanggung jawab kita. Saudara-saudara, kenapa percaya Yesus? Kenapa Kristus fokus point? Kenapa Kristus paling penting? God made him so. Allah ingin anaknya dihormati. Allah ingin anaknya menderita paling susah, paling miskin, paling bodoh, paling lemah, paling disiksa, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan paling besar, paling mungkin, dan paling rahasia. Christ is the greatest mystery of God. Christ is the most successful Christianity, and Christ is the most successful human being in the history of man. Kristus tertinggi, Kristus pusat, Kristus poros tengah. Dia sendiri mempunyai kemutlakan yang pada satu hari akan diwahyukan sepenuhnya kepada kita. Dan selama ini kita hanya percaya semua kalimat Alkitab, kita percaya tafsirannya, kita harus sedekat mungkin. Dan Kristus adalah Tuhan hidup, penghulu hidup. Dengan gentar kita mengakui. Lalu kita menjelaskan kenapa kematiannya lain. Ini kematian penghulu hidup. Kenapa kebangkitan mungkin? Karena ini kebangkitan penghulu hidup. Sama seperti orang bawa pisau yang paling tajam masuk ke dalam laut. Lalu dia mulai memutar-putarkan tangannya dengan bawa pisau itu. Saya tanya mau apa? Saya mau mempecah belahkan lautan ini menjadi dua. Maka saya bawa pisau yang paling tajam, bawa alat yang paling sempurna untuk kerja ini. Lalu saya akan mengatakan, bolehkah saya ketawa? Hahaha. Tidak mungkin. Pisau bagaimana tajamnya, tidak bisa memisahkan air menjadi dua belah. Ngerti maksud ini? Karena air itu di dalam sistem natur yang bersatu, begitu dipecah langsung balik. No way to set them apart. No way to cut them become two sides. Tidak mungkin. Engkau bilang, tapi pisau ini paling tajam, ini paling baik di dunia, tidak mungkin lebih tajam lagi. Tetap tidak mungkin engkau mempecahkan laut menjadi dua. Ini laut kanan, laut kiri. Kecuali bukan pisau paling tajam. Kecuali Tuhan membuka air daripada lautan merah menjadi dua. Hanya dia mungkin. Membuka Yordan menjadi dua. Hanya dia mungkin. Tapi bukan dari pisaumu. Human power. Is it possible for human being to kill Jesus to die? Saya tanya, bagaimanakah mungkin pakai cara manusia dengan senjata tajam atau pisau atau tombak atau roket atau meriam bikin Yesus mati? Bisa. Buktinya dia sudah mati. Buktinya dia mengalahkan mati, maka dia bangkit. Jadi penghulu hidup tidak seperti apa yang kita pikir. Oh, penghulu hidup itu istilah terlalu dalam. Dalamnya sampai saya sampai mati tidak ngerti. Tahu engkau tidak ngerti kenapa berani khotbah. Khotbah yang saya ngerti kepadamu. Kalau tidak ngerti ya sudah. Pokoknya berkhotbah mengenai Kristologi setajam mungkin, sesulit mungkin saya jelaskan. Tapi saya mengetahui saya sendiri tidak layak membicarakan tentang Kristologi. Meskipun saya selalu salah satu orang paling banyak, paling berani, paling panjang lebar untuk bicarakan, dan tidak ada satu kalimat daripada seluruh Kristologi yang saya khotbahkan di Jakarta itu kopi daripada teologi yang lain.
Itu semua hasil pemikiran sedalam-dalamnya daripada saya sudah mengikut Tuhan lebih daripada 61 tahun mengikut Kristus. Dan saya mengkupas Alkitab, membaca, memikir. Saya bukan seorang pembaca yang terlalu rajin untuk mengikuti pikiran orang lain, tapi seorang pemikir yang sangat rajin untuk merenungkan firman yang saya baca. Ayat yang pernah saya baca, saya puluhan tahun terus memikir sedalam mungkin untuk memberi pengertian kepada pendengar saya. Meskipun engkau masih bisa banyak dapat daripada buku yang banyak sekali, tapi jangan lupa yang saya khotbahkan kepadamu semua original thinking, original meditation, original speculation of firman Tuhan yang tidak melawan teologi reform. Saya membaca buku reform, saya kagum kepada teologi reform, dan saya tidak melanggar prinsip reform. Tapi detail yang paling kecil-kecil, saya kira saya mempunyai kejujuran. Kalau saya belum ditaklukkan, saya mengatakan masih ada misteri yang saya tidak mengerti. Kristus itu penghulu hidup. Maka dari sini saya menghina seluruh umat manusia. When people want to kill Jesus, I think they are crazy. They try to do something truly impossible. No one can kill the master of life. Tidak ada orang bisa membunuh penghulu hidup. Tapi pada waktu mereka mempaku dia, mereka memvonis dia, mereka memecut dia, mereka membiarkan dia mati. Waktu mereka mengambil keputusan untuk bikin Yesus mati, keberanian manusia sudah melampaui berani kirim roket ke angkasa. Sudah lebih berani dengan tidak ada tangan berantem dengan singa. Itu keberanian terbesar di dalam sejarah. In the human history, the terrorist, the greatest courage to do anything they can do is to try to kill the master of life. Pada waktu manusia mau membunuh Yesus Kristus yang sebenarnya adalah penghulu hidup, mereka terlalu GR, mereka terlalu berani, mereka terlalu hebat, maka diri bisa sungguh membunuh Yesus. Ternyata akhirnya tidak, Yesus bangkit. Pembunuhan manusia kepada penghulu hidup pasti harus gagal. Bukan gagal tidak bisa bikin mati, tidak gagal bikin dia mati terus. Nah saudara-saudara, Kristus biar mati, hari ketiga bangkit. Ini dibicarakan oleh Kristus 3 kali kepada murid-muridnya. Engkau akan melihat anak manusia ditangkap oleh orang berdosa, diserahkan kepada orang jahat, akan dibunuh. Tapi hari ketiga bangkit pula dari orang mati. Mereka perpulan tempat dengar, aduh ini sedih, kenapa sampai tuanku, sampai guruku dibunuh. Tapi ada yang akhirnya tidak berani sedih, mengatakan harus berharap dia akan hari ketiga bangkit. Kenapa setelah Yesus mati, hari ketiga perempuan pergi kuburan? Karena mereka teringat kalimat itu. Mereka berarti masih ada pengharapan. Yesus mungkin hari ketiga bangkit. Maka mereka pergi. Lalu sudah mereka pergi lihat, akhirnya tidak percaya. Karena apa? Sulit dipercaya. Karena lihat itu kain di dalam, itu pengikat kepalanya di dalam, tapi bentuknya lain. Ini belum dirubah, bukan dikeluarkan, tidak karu-karuan. Saya tadi gambar satu rencana bangun rumah, taruh di meja, saya lupa bawa. Begitu pergi, langsung mereka sudah untal kayak gini. Saya bilang lihat kertas, saya tidak. Mereka tidak lihat. Tapi ini apa? Coba dibuka. Waktu saya lihat buka, saya mau nangis. Itu semua garisnya, semua derajatnya, itu hasil sudah robah 150 kali. Baru hasil kertas itu dikinikan. Seperti matikan semua tabang kan. Kembalikan sambung kakinya tidak bisa. Ini tidak usah, saya tepat gini lihat masih ada bekasnya. Saya bersyukur belum hilang. Saya simpan baik-baik di sini. Nah saudara-saudara, dan saudara lihat, you mau merusak penghulu hidup bisa, mau mematikan untuk terus mati tidak bisa. Akhirnya bekas masih ada dan ketemu lagi. Nah saudara-saudara, demikian penghulu hidup itu cannot be vanished, cannot be killed for non-existent forever and ever. Karena dia penghulu hidup. Itu akhirnya Yesus bangkit lagi. Dan dia mengatakan satu kalimat, I have died once, but I still alive now.
I will live forever and ever. Kalimat itu bukan dari Napoleon, Hitler, Mao Zedong, Kennedy, atau Eisenhower. Kalimat dari Yesus gitu. Aku pernah mati satu kali, dan sekarang aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya, tidak mati lagi. Lihatlah, anak kunci maut di dalam tangan saya. Lihatlah, anak kunci daripada neraka atau alam maut di dalam tangan saya. Saudara pernah baca ayat itu? Itu dibicarakan oleh penghulu hidup yang sudah pernah mati dan tidak mati terus, bangkit kembali dan memberikan wahyu terakhir mengenai what is the meaning of the master of life. Apa artinya penghulu hidup? Yaitu pernah mati, bisa mati, sudah mati, tetapi bangkit kembali untuk selama-lamanya dan tidak akan mati lagi. Ini jaminan untuk semua orang beriman kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mati, tapi dia bangkit. Kita bersyukur kepada Tuhan yang bangkit tidak akan mati lagi. Kita bersyukur dia membicarakan dua kalimat. I will be there and all of you will be there together with me. Aku akan berada di sana. Engkau semua akan berada dengan saya di sana untuk selama-lamanya. Oh puji Tuhan. Hidup di sini penuh susah, sakit hati, kecewa, khawatir, pingsan atau sakit, begitu sengsara. Tapi di situ tidak ada. I live and you will live together with me forever and ever. Di sana saya berada, engkau juga akan berada dengan saya di sana. I will live there forever and you will live together forever there. Aku berada, engkau berada. Aku hidup, engkau hidup. Aku berada di sana, engkau juga akan hidup bersama dengan aku di sana untuk selama-lamanya. Pada terakhir, saya memberikan beberapa poin yang penting. Lalu stop, saya punya ceramah pada hari ini. Pertama, kenapa Yesus bangkit kembali? Rahasianya apa? Dia lebih kuat, lebih sehat. Dia vitamin lebih besar. Dia spirnya lebih kuat dari kita. Kenapa Yesus bangkit dari kematian? Dari sumber yang paling penting, sebab dia penghulu hidup. Tadi saya mau tekankan di dalam kematiannya. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus bagi saya tidak heran. Pasti dia bangkit, karena dia penghulu hidup kok. Mana bisa mati terus? Dia tidak mungkin mati terus atau terus mati. Dia pasti bangkit kembali karena dia penghulu hidup. Satu kalimat jawaban semua. Tapi kematian yang bikin heran saya. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak usah diragukan. Kalau Yesus tidak bangkit, itu tidak usah diragukan atau ditekankan, kemungkinan tidak ada. Yesus tidak bangkit itu secara logika, secara fakta, secara dia ada firman, secara dia sumber hidup. Itu ada pasti, mutlak, bangkit lagi. Yang bagi saya heran, orang yang adalah penghulu hidup, kenapa rela mati? Kenapa harus mati? Kenapa bisa dimatikan oleh orang yang hanya mempunyai hidup diberi oleh dia? Aku hidup karena diberi hidup. Yesus hidup karena memang sendirinya hidup. Di dalam Yohanes pasal 5 begitu mengatakan dengan jelas, sebagaimana Allah Bapa mempunyai hidup pada dirinya sendiri, just like what God the Father, He has the life in Himself forever, has given the same right to be given to His Son to have the life in He Himself forever. Maka Allah Bapa sudah mengkaruniakan kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Anaknya secara sifat ilahi, yaitu anak Allah pribadi kedua dikekal. Anaknya sebagai manusia, itu Yesus Kristus. Yang disebut Yesus mati dibangkit pula oleh Roh Kudus, oleh Allah. Ada sifat kemanusiaannya, dari sifat keilahiannya. Tak perlu dibangkit oleh siapapun, dia sendiri akan bangkit. Saudara-saudara, jadi sebagaimana hidup ada pada dia sendiri. Di dalam Yohanes pasal 5, maka kita melihat, barang siapa berusaha membunuh dia, itu terlalu sombong. Barang siapa berani membunuh dia, terlalu nekat, karena dia penghulu hidup. Tetapi Yesus, bukan karena dia penghulu hidup pasti dia bangkit. Dia rela mati, yang bikin heran saya. Kenapa Yesus rela mati? Waktu dia mati lain sama matimu. Pertama,
Kematian manusia adalah kematian akibat berbuat dosa. Semua 1, 2, 3. Separuh sudah lupa semua. Sekali lagi, kematian manusia adalah kematian akibat kita berbuat dosa. Semua 1, 2, 3. Sedangkan Yesus tidak pernah berdosa. Yesus tidak ada dosa, tapi dia mau mati. Ini keajaibannya. He is a sinless person. He is the only Holy One of God. No sin, no shortage, nothing blame in his life. Unblameable. Tidak bisa dicatat celakan, tidak bisa dituding, tidak bisa dituduh kalau dia berdosa. Dia pernah mengatakan satu kalimat tentang moralitas yang tertinggi di dunia, dan tidak ada buku membicarakan ini. There's not even one sage, not even one saint, not even one prophet, not even one godman in the history ever give the greatest challenge of morality in the history. Who among you can point out my sin? Siapa di tengah engkau yang bisa menunjukkan dosaku? Ayo, tunjukkan. Apa yang pernah saya perbuat sebagai saya disuruh orang berdosa? Kalimat itu muncul dari mulut Yesus Kristus sampai sekarang lebih 2000 tahun. Tidak ada jawaban. Saat itu tidak ada orang berani. Sesuai itu tidak ada orang bisa korek. Selama sejarah ada orang bisa menemukan. Because it is impossible. He is the only Holy One, absolute sinless, yang tidak berdosa di sejarah cuma satu. Itu sebab tantang itu dia berani keluarkan. Coba engkau berani. Siapa bisa melihat dosa saya? Langsung ribuan orang menuding dosamu itu. Kita tidak mungkin, hanya dia yang tidak berdosa baru keluarkan kalimat suci seperti itu. Itu sebab kita mati karena kita semua berbuat dosa. Sekali lagi, dan kita semua harus menerima upah dosa. Upah dosa adalah maut. Tetapi dia tidak berdosa. Kenapa dia perlu mati? Ini paradoks. Ini kerelaan surgawi yang mengkorban diri. Ini menjadi teladan self-denial, sesuatu penyerahan, penyangkalan diri menjadi contoh. Ini kematian Kristus. Kedua, semua orang mati di bawah kuasa dosa. Semua. Upah dosa adalah maut. Maka orang berdosa masuk ke dalam penguasaan kuasa dosa. Engkau sudah berdosa, engkau dijerat, dan engkau berada di cengkeraman, berada di satu alat yang bisa mematikan orang yang sudah masuk jerat itu. Itu kita mati di bawah kuasa dosa. Yesus mati di atas kuasa dosa. Nah, kalimat ini engkau tidak pernah muncul atau baca di buku baik Indonesia atau luar negeri. Ini dari 30 tahun yang lalu saya khotbahkan kristologi sudah muncul. We died under the power of sin because we commit sin against the law of the righteousness of God, and we should be captured by the power of sin. Kita mati di bawah kuasa dosa karena kita melanggar dosa, dan kita dicengkeram oleh dosa, dan kita akan menerima hukuman dosa, yaitu upah dosa atau maut. Kristus tidak berdosa, maka dia mati di atas kuasa dosa. Perangkap itu tidak bisa mengalahkan dia. Perangkap itu tidak bisa menahan dia. Waktu saya kecil, saya dengar satu cerita yang lucu sekali, tapi lucu dan tidak terlalu bersih, maka saya dah sering cerita itu. Ada seorang baru nikah, malam pertama dimasuki maling, dan maling itu datang mencuri barang, tetapi akhirnya lari, tidak bisa ditangkap. Baru nikah berapa hari, bukan malam pertama. Setelah suami tidur sama istrinya, lalu suami itu hari kedua ketiga diutus tambah bos pilihan tempat, nyonya tinggal sendiri di rumah. Kemasukan maling. Maling itu datang curi barang, sudah curi ketemu oleh nyonya. Nyonya itu ketakutan, tidak berani teriak, karena kalau diteriak mungkin diperkosa.
Tapi akhirnya dia tunggu sampai maling itu mau loncat jendela, baru teriak. Akhirnya loncat jendela, waktu dia sudah loncat mau keluar, kemanten baru ini maling, maling. Semua orang keluar mau tangkap dia, dia baru loncat keluar dan jadi tidak bisa ditangkap. Lalu satu kali lagi maling yang lain juga tidak bisa ditangkap. Karena apa? Maling itu sudah curi barang, copot semua pakaian sampai telanjang. Sudah telanjang, lalu gosok seluruh badan dengan minyak yang licin sekali. Lalu waktu dia melarikan diri, mereka pergi tangkap dia, terus lolos. Karena minyaknya terlalu licin, mau tangkap dia lah jadi kotor ya. Tapi lucu ya, itu maling IQ tinggi loh. Ya. Dia sudah curi barang, gosok oli seluruh badan, coba tangkap dia, tidak bisa. Saudara-saudara, saya mau tanya, bagaimana Yesus bisa ditangkap oleh kematian? Karena dia di atas kuasa dosa. Dia tidak pernah berdosa, tidak pernah terperangkap di bawah kuasa dosa, sehingga dosa mau menangkap dia tidak bisa. Karena dia ada melampaui kuasa perangkapan daripada Taurat atau dari hukum manusia. Dan dia akhirnya harus bangkit. Ketiga, orang mati ditelan oleh kematian. Semua. Yesus mati menelan kematian. Semua. Nah, ini bukan perumpamaan, ini bukan lelucon, ini ayat Alkitab. Di dalam Yesaya muncul satu ayat yang penting sekali. Itu di pasal 25 ayat ke-8. Dia telah mengalahkan maut dan dia telah menelan kuasa kematian itu. Dia menelan kuasa kematian sampai selama-lamanya. Saya tidak ngerti. Banyak Alkitab itu ditulis pakai istilah-istilah yang seperti gampang dimengerti oleh manusia, tapi mengandung arti rohani yang tidak mungkin dimengerti oleh keterbatasan logika manusia. He swallow up the power of death forever and ever. Dia sudah menelan kuasa kematian untuk selama-lamanya. Kenapa saya mau tanya pakai telan? Istilah telan itu apa artinya? Alkitab memakai istilah yang paling cocok. Tidak ada istilah yang lebih besar dari istilah menelan kematian. Waktu engkau melihat satu ekor ular tunggu di satu tempat diam-diam, cuma matanya lihat dengan tajam, lidahnya keluar masuk. Lalu ada seekor katak loncat-loncat juga melihat dia. Dia lihat dia melihat dia lagi, saling melihat. Mendarat ular itu mendarat keluar dengan menerjang kepalanya seperti burung. Nah, tapi sayap sudah sampai di buka mulut makan kata itu. Kata itu ditangkap cuma dua kaki belakang goyang-goyang, tidak lama langsung masuk semua. Nah, kenapa bisa masuk? Karena katanya lebih besar dari mulutnya. Ternyata semua ular tulangnya tidak menutup. Saudara kalau pukul di sini, tulang kanan, tulang kiri menutup sehingga tengahnya, kecuali seperti dokter operasi jantung, seperti saya dioperasi, dipatahkan semua tulang, dibuka, jantung dikeluar. Ular tidak usah. Ular punya tulang begini. Ya. Pada waktu dia mau makan, dia buka, tulangnya buka sampai lebih besar diameter dari badannya, dan dagingnya elastis. Dan di dalam urat-urat semua meminggir. Dia begitu buka, seekor kambing bisa masuk seekor ular punya perut. Engkau tak percaya ya? Yang pernah pelihara ular coba angkat tangan. Tak pernah ya? Saudara-saudara, peribahasa Tionghoa mengatakan, Ren xin pucu se tun xiang. Semua. Tidak bisa ya? Alkitab artinya apa? Artinya kalau manusia hatinya tidak puas bulas, seperti ular bisa menelan kaca. Apa itu? Saya tak ngerti dari dulu. Apa itu? Setun siang. Ular menelan gajah. Sampai satu hari saya ketemu seorang memelihara ular. Dia bilang, saya sendiri pernah melihat seekor kambing saya dimakan oleh seekor ular. Saya bilang, lu guyonan? Enggak. Mungkin.
Bagaimana bisa? Loh, lu tak percaya? Hari itu kambing saya yang kecil lari-lari di luar, ketemu satu ular, tangkap dia. Sudah tangkap dia, dia mau lari tidak bisa. Akhirnya ular itu mulai menggigit, dia punya saluran daripada ini spinal cord sudah hancur lumpuh, sudah lumpuh, dimakan hidup-hidup. Kambing yang sudah tidak bisa goyang itu lalu buka mulut, sudah buka mulut, ini terbuka, tulangnya terbuka, ditelan seekor kambing di dalam perut dia. Sudah ditelan, dia bengkak. Satu kambing semua masuk, sisa 2 kaki masih di mulut. Lalu pemelihara ular itu mengatakan, saya sendiri kaget, kok bisa ya begitu besar. Akhirnya dia lihat lagi, keluarlah ada tanduk kambing itu, cus, keluar dari badannya di luar. Dari kambing di dalam, tapi dia punya tanduknya menembusi kulit sama kulit dari kambing dari keluar. Lalu saya bilang, gimana? Yang mati kambingnya toh? Dia bilang, iya pasti sudah mati. Sekarang giliran nanti yang mati ularnya. Tuh dia dah goyang, biarin di situ. Ternyata nak mati. Setengah tahun kemudian ularnya berjalan lagi, kambingnya hilang semua. Karena apa? Dia mempunyai cairan yang begitu kecut, bisa menghancurkan semua tulang daripada si kambing itu. Akhirnya sampai tanduknya bagaimana cair dia tidak ngerti. Tetapi ular menjadi besar gini karena seekor kambing di dalamnya menelan. Nah, saya mulai pikir banyak hal di dalam animal world, di dalam biologi. Lalu saya pikir kembali lagi, Nabi Yesaya mengatakan dia menelan kematian untuk selama-lamanya. Coba dibaca Yesaya 25 ayat 8. Dapatkan Nabi Yesaya pasal 25 ayat ke-8. Dan berteriaklah dengan suara keras yang mau membaca. Pemuda-pemudi siapa saja yang bisa suara keras, silakan berdiri membaca. Yesaya 25 ayat ke-8. Coba. Firman Tuhan, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya, dan seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Tuhan sudah mengatakan apa? Dia akan mentiadakan maut. Di dalam istilah tiadakan maut ini aslinya menelan kematian itu untuk selama-lamanya. Saya terus dari umur 20 lebih sudah memperhatikan ayat ini. Kenapa namanya menelan? Kenapa bukan namanya mematikan atau mentiadakan kuasa? Bahasa Indonesia terjemahnya tidak terlalu tepat. Yang aslinya menelan kematian. Nah, saudara-saudara, dengar kalimat di bawah ini. Hidup mengalahkan maut bagi Allah adalah hidup menelan yang mati itu. Saudara-saudara, engkau lihat cicak bagaimana mematikan nyamuk, terus mati. Setelah nyamuk masuk ditelan, keberadaan nyamuk no more. Keberadaan cicak lebih sehat karena sudah dapat vitamin. Kucing makan tikus yang kecil, terima, lalu digigit, ditelan masuk sesuatu. Nah, lihat lagi tikusnya, yang lihat itu ada kucing. Demikian Alkitab pakai cuma satu kali. Dan ini dikutip oleh Paulus di Perjanjian Baru surat 15 Korintus pertama, ayat-ayat di akhir. Seperti apa yang dikatakan, telanlah kemenangan atas kematian. Kematian akan ditelan oleh kemenangan, dan kemenangan itu ada kebangkitan Yesus Kristus. Yesus Kristus mati, lain dengan engkau, lain dengan saya. Kita mati karena kita berbuat dosa. Kita mati, dia tak pernah berdosa. Maka poin kedua, kita mati di bawah kuasa kematian. Yesus mati di atas kuasa kematian. Karena tidak ada orang bisa merebut hidupku, sehingga aku mati atas kemauan saya menyerahkan nyawaku. Jikalau aku berhak menyerahkan nyawaku, aku berhak menerima kembali nyawaku itu.
Yesus mati di atas kuasa. Ketiga, kita mati karena mati menelan kita. Yesus mati, dia menelan kematian. Ini ketiga. Terakhir, dengar baik-baik. Kita mati karena kehendak Tuhan yang berdosa. Akibatnya adalah maut. Upah dosa adalah maut semua. Yesus tidak berdosa. Lalu Yesus ada apa hubungan dengan peristiwa dia harus mati? Yesus bukan mati di bawah hukuman ini. Yesus, dengar ya, Yesus mati, dengar baik-baik. Yesus mati di dalam kehendak Allah. Nah, saya minta saudara perhatikan di dalam perkabungan, jangan mengatakan menurut kehendakmu dia mati sekarang. Tidak ada kematian kehendak Allah. Not even one person's death is under the will of God. Allah tidak menghendakkan manusia mati. Pendeta-pendeta jangan salah. Tuhan kalau kehendakmu dia sembuh, biar dia sembuh. Kalau kehendakmu dia mati, dia mati. Lalu Tuhan mengatakan, biar dia mati itu kehendakku. Tidak ada itu. Alkitab mengatakan kematian adalah upah dosa, bukan kehendak Allah. Lalu mati itu ada apa? Mati itu adalah upah dosa adalah maut. Sehingga tidak ada kematian di dalam kehendak Allah. Cuma ada satu kematian di dalam kehendak Allah. Dengar, Yesus mati sesuai kehendak Allah, menyerahkan nyawanya kepada kita. Saudara tadi baca Galatia pasal 1 ayat 4. Sahabat, suaramu cukup keras, besok jadi hamba Tuhan. Galatia 1 ayat 4, dengar kalimat ini. Galatia 1 ayat 4, demikian firman Tuhan, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Yesus menyerahkan diri, yaitu mati, untuk menanggung dosa kita menurut kehendak Allah. That is the only time in the whole Bible that death in the will of God. Kristus menjadi mati bukan kemenangan Pilatus, bukan kemenangan Taurat dan keadilan pengadilan Romawi, bukan karena kehebatan orang Yahudi yang membunuh dia. Yesus mati menurut kehendak Allah. Tidak ada satu orang mati di dalam kehendak Allah. Tidak ada satu manusia keturunan Adam mati di dalam rencana Allah. The only death under the will of God, in the planning of God, is the death of Jesus Christ. Dia adalah penghulu hidup dan dia tak mungkin dimatikan, tetapi dia sungguh-sungguh mati di dalam kehendak Allah. Akhirnya dia harus bangkit. Sekali lagi bagi saya menutup seminar ini, kematian Kristus adalah hal yang sangat di luar dugaan manusia. Kematian Kristus adalah keberanian terbesar umat manusia dicipta Allah untuk mengganggu Allah yang mengutus anaknya sebagai penghulu hidup. Sehingga kalau Yesus adalah penghulu hidup, dia bangkit itu pasti, itu lumrah, itu tidak heran. Tetapi Kristus rela mati, itu sangat heran, sangat tidak masuk akal. Tapi itu yang menjadikan kita begitu penasaran. Why Jesus Christ died? Is it because of the courage of man? Because of the power of the sinner? Because of the condemnation of the Roman Empire? Yesus mengapa mati? Karena kerelaan. Karena dia sendiri mau mati, bukan karena kehendak manusia. Yesus bangkit, itu adalah satu kewajaran, satu hal yang pasti terjadi, karena dia adalah penghulu hidup. Nah, saudara-saudara, saya kira sampai di sini.
Amin.